Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Kayak gitu. Nanti lama-lama udah kebiasaan ya, dia nemenin. Dia nemenin ya? Iya, udah sini gue temenin, gue ajarin ya. Nah, Nis, ini kan berhubung ini adalah bulan Ramadan gitu ya. Saat bulan Ramadan lu masih melakukan kegiatan luar ruang nggak? Masih. Tahun 2018 atau 19 gitu, gue naik gunung pas lagi Ramadan. Oh ya? Dan itu sepi dan enak banget. Tapi lu tetap puasa? Puasa. Serius lu? Serius. Itu kan 3 hari 2 malam. itu kan nggak apa? Gak mudah. Nggak mudah kan ya banget. gitu. Hah? Banget, gila itu. Apa yang membuat lo bisa seteguh itu, sekuat itu lo sampai ke tempat titik yang lo tuju? Kalau capek Sedangkan saat itu lo istirahat. lagi puasa gitu. Kalau capek istirahat. Istirahat, tapi kan lo nggak bisa minum. Iya sih. Sebenarnya gini Secara ada, fisik gimana? Lo secara fisik pasti low, pasti low. Tapi balik lagi itu harus banget dengan latihan fisik. Nggak bisa yang kayak oke, gue besok ke Gunung Gede, sedangkan gue udah setahun misalnya gue nggak naik gunung setahun, terus besok banget nih gue mau ke Gunung Gede, ya nggak bisa gitu. Jadi tetap ada latihan fisik dulu Harus, ya? itu apa? Biasanya sebulan sebelumnya itu. Oh malah sebulan sebelumnya? Iya. Lo udah mempersiapkan latihan fisik lo untuk lo Dia apakah katakan siap untuk naik gunung kapanpun lah gitu. sebulan 2 sebelumnya gunung apapun atau ada gunung-gunung ada tertentu gunung-gunung ya? tertentu Tergantung pastinya. medannya ya pasti ya? Tergantung Oke. medannya, bisa ke Himalaya ya nggak mungkin sebulan. Gunung Gede sebulan cukup Iya, lah ya untuk cukup, latihan fisik ya, cukup. dan ketika kita puasa pun itu masih bisa. Itu banyak yang salah bang, misalnya kayak ke Gunung Gede, tiba-tiba cabut yuk ke Gunung Gede. Lah dia belum latihan fisik, belum apa, itu yang banyak menyebabkan hipotermia, terus AMS, terus kram perut atau apapun, dia muntah-muntah di jalan, itu yang bikin sebenarnya tubuhnya nggak siap sama keadaan. Oh, tapi lu pernah nggak mengalami hal itu? Pernah, pertama kali banget gue ngerasain AMS itu di Gunung Prau malah. Gunungnya nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi. Terus itu mitigasinya gimana tuh? Waktu itu belum tahu ilmunya. Diajak teman-teman gitu, itu salah satu kenapa gue pengen influencer, karena gue nggak pengen ada temen lain yang kayak gue ngerasain hipotermia tuh enak banget bener-bener. Ya itu di situ kayak keteguhan hati gue, oke. Yang lain tuh harus tahu. Gimana sih bisa bisa lo refleksiin ya ketika lo terjadi hipotermia tuh kayak gimana sih? Yang lo rasain itu pusing, mual, nyesek, lemes, terus dinginan. Kedinginan? Ya itu lama-lama nanti kaki kayak beku gitu, terus lama-lama gemeteran, terus pusingnya makin jadi, terus lemes, lama-lama halusinasi. Halusinasi juga? Ya, jadi kayak minta tolong tapi kayak nggak jelas gitu. Oh. Itu yang paling parah. Bisa lebih parah lagi nanti saat lu udah makin dinginan, lu ngerasa gerah. Di saat lu udah gerah itu hipotermia makin gila lagi berarti itu. Itu apa tadi mitigasinya untuk itu ketika kita mungkin ada temen yang saat naik gunung dia mengalami hipotermia, apa yang harus kita lakukan pertolongan pertamanya? Pertolongan pertama yaitu langsung kalau udah sampai misalnya di jalan langsung bikin shelter, detik itu juga. Bikin shelter tenda, kalau bisa seamannya tenda ya, karena kalau misalnya cuma shelter aja kadang-kadang kurang dingin, kurang anget gitu lah buat si pasien. Terus yang pasti siapin sleeping bag, siapin yang anget-anget semua, siapin air anget, masak air, pokoknya itu teman-temannya tuh harus kerjasama, nggak bisa dia sendiri yang ngatasin gitu, nggak bisa satu orang doang bisa ngatasin. Kalau bisa ada 3-4, semakin cepat itu semakin baik, karena kalau misalnya hipotermia itu berpacu aja sama waktu. Oh, lu berlomba sama waktu ya? Iya, gitu. apalagi jadi, kalau pasiennya itu dia orang telat pesimis. dikit aja lo pertolongan pertama itu bisa berakibat fatal buat si penderitanya ya? Benar-benar. Terus dia harus banget konsumsi sesuatu dulu sih. Jadi buat shelter berapa benar-benar kita bikin situasi kondisi dia tuh hangat gitu. Hangat, iya, shelter dulu. Sampai terus kita harus bikin api juga? Nggak usah. Kompor aja udah cukup. Yang kompor ada cukup? Kompor, ada air panas, ada air hangat, terus dia masuk ke tenda, pasiennya masuk ke tenda, matrasnya jangan lupa dibuka. Nah misal itu perempuan atau itu laki-laki, dia harus ganti baju secepatnya. Oh, oke. Ganti baju secepatnya, langsung pakai baju yang sangat tebal gitu. Udah, dia baru minum air hangat,
udah nanti lama-lama bisa sembuh. Oh. Oke, menarik Atau banget makan. itu dia Yang kawan pasti jalannya. makan ya, wajib makan. Jadi berarti kalau kita mau melakukan perjalanan pendakian, jangan lupa kita mungkin harus tanya nih kawan-kawan kita yang kira-kira paling tidak tuh salah satu dari mereka tuh memahami ya. Harus paham, yang paham banget. Harus ada yang paham Iya. bagaimana pertolongan pertama saat ada teman kita atau kawan kita yang mengalami hipotermia.